Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Hujan turun pelan-pelan sejak dini hari. Rintiknya mengetuk genteng rumah seperti irama lembut yang tak ingin membangunkan siapapun. Di luar, langit masih kelabu, seolah ikut menyimpan kesedihan yang sebentar lagi akan pecah. Di dalam kamar, aku duduk diam di depan cermin, mengenakan kebaya putih gading yang dipesan 2 bulan lalu, dijahit oleh tangan perancang yang katanya khusus untuk momen sekali seumur hidup. Tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena firasat. Semalam aku tidak bisa tidur. Entah kenapa, dada ini sesak. Mataku sudah sembab sejak pagi. Bukan karena menangis, tapi karena terlalu banyak menahan tangis. "Sayang, kamu cantik banget," kata mama dari belakangku. Suaranya bergetar, tapi dia mencoba tersenyum. "Bentar lagi jadi istri orang ya. Mama nggak nyangka anak mama udah besar." Aku memaksakan senyum. Bibir ini bergerak, tapi tak ada satupun kata keluar. Sejujurnya, aku sendiri belum bisa percaya bahwa aku akan menikah hari ini. Tapi bukan karena bahagia, karena ragu. Rasa yang aneh itu sudah muncul sejak 2 minggu lalu. Ada yang berubah dari Dava. Dava bukan tipe pria yang romantis, tapi dia selalu perhatian, selalu menyempatkan waktu untuk sekadar bertanya, "Aku sudah makan atau belum?" Tapi akhir-akhir ini, dia lebih sering hilang. Alasannya sibuk mengurus pernikahan, pekerjaan yang menumpuk, atau sekadar lagi banyak pikiran. Dan aku mencoba mengerti. Mencoba percaya, tapi rasa percaya itu hancur pagi ini. Pukul 7 pagi. Seharusnya Dava sudah berada di rumah, atau minimal mengirim kabar kalau dia dan rombongan keluarganya sudah siap menuju lokasi akad. Tapi tidak ada satu pesan pun, tidak ada telepon, tidak ada kabar dari siapapun. Ayah Dava pun tak bisa dihubungi. Ibunya, yang biasanya cerewet tentang segala detail acara, mendadak tidak aktif nomor teleponnya. Aku mulai gelisah. Mungkin sinyalnya jelek, kata papa mencoba menenangkan. "Kita tunggu sebentar lagi ya." Jam terus bergerak. Pukul 8:20 menit. Aku berdiri dari kursi rias. Kaki ini dingin seperti es. Nafasku mulai pendek. Aku berani sumpah, ada yang tidak beres. Dan firasatku terbukti. Telepon dari sahabatku, Ninda, datang seperti petir. Dia menangis di ujung sana. "Rina, Dava nggak ada di rumahnya. Tadi aku ke sana, kosong. Mobilnya nggak ada. Rumahnya terkunci." Aku tanya tetangganya, katanya sejak semalam rumahnya gelap. Aku nyaris jatuh. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Semua orang di rumah mulai panik. Tamu-tamu sudah berdatangan. Dekorasi sudah berdiri megah. Makanan sudah disusun. Tapi pengantinnya hilang. Aku coba menelepon Dava berkali-kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Aku kirim pesan, tidak centang 2. Lalu beberapa menit kemudian, status WhatsApp-nya menghilang, akunnya menghilang. Dia memblokirku, bisiku pada diri sendiri. Papa segera memanggil panitia keluarga dan menyuruh mereka menenangkan tamu. Mama sudah menangis di kamar. Kakakku, Reza, marah besar. Dia sempat ingin pergi ke rumah Dava tapi kutahan. "Untuk apa?" kataku pelan. "Kalau dia memang berniat datang, dia tidak akan menghilang. Tapi dia kabur, Kak. Dia kabur." Tangisku pecah di situ, di depan semua orang. Aku tidak peduli lagi makeup ini rusak. Aku tidak peduli lagi soal harga sewa gedung, catering, MC, atau segala dekorasi yang sudah dibayar mahal-mahal. Yang kupedulikan hanya satu hal, harga diriku, perasaanku. Hancur. Waktu menunjukkan pukul 9:10 menit, 1 jam sebelum akad. Aku berdiri. Jantungku terasa berat. Kucopot sanggul di rambutku. Kulepas anting, kalung, dan segala perhiasan yang menempel di tubuhku. Lalu aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang tadinya dipoles bahagia, sekarang terlihat seperti boneka yang ditinggalkan di tengah badai. Dengan suara pelan, nyaris seperti gumaman, aku berkata, "Aku batalkan pernikahan ini." Papa menoleh padaku. "Kamu yakin, Nak?" Aku mengangguk.
Aku nggak mau dinikahi orang yang nggak bisa jujur. Kalau dari sebelum ijab kabul saja dia sudah kabur tanpa alasan, bagaimana nanti kalau sudah jadi suamiku? Tak ada yang membantah. Semua orang terdiam. Yang terdengar hanya suara isak tangis mama dan derak pelan dari tenda di luar yang tertiup angin. Aku keluar dari kamar, berjalan menuju panggung pelaminan yang masih kosong. Semua mata menatapku. Mereka pasti heran, kenapa pengantinnya muncul tanpa pengantin pria. Tapi aku harus bicara. Aku tidak ingin diam. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku tidak lemah. Bahwa aku tidak mau dijadikan korban oleh laki-laki pengecut. Aku ambil mikrofon dari MC yang masih kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kataku dengan suara gemetar. Suasana hening. Hanya terdengar rintik hujan di luar tenda. Saya Rina. Harusnya hari ini saya menikah dengan seseorang bernama Dava. Tapi hingga saat ini, dia tidak muncul. Dia kabur. Tanpa kabar. Tanpa penjelasan. Karena itu saya, dengan penuh kesadaran, membatalkan pernikahan ini. Saya tidak ingin mengikat janji suci dengan orang yang tidak bisa memegang tanggung jawab. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Tapi aku tidak peduli. Maaf atas semua ketidaknyamanan ini. Terima kasih sudah datang. Saya mohon doa yang terbaik. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam memberi ujian. Aku mengembalikan mikrofon, menunduk, lalu berjalan turun. Setelah itu, hidupku berubah drastis. Hari-hari pertama setelah peristiwa itu, aku merasa seperti zombie. Tidak tidur, tidak makan, hanya menangis dalam diam. Dunia seperti kehilangan warna. Segala yang dulu terasa manis, sekarang terasa hambar. Banyak orang bertanya-tanya. Banyak yang menyalahkan. Tidak sedikit yang berkata, pasti ada masalah dalam hubungan kalian. Atau yang lebih menyakitkan, mungkin kamu bukan perempuan yang cukup baik untuk dipertahankan. Tapi aku tidak menjawab. Karena aku tahu, aku tidak bersalah. Aku mencintai Dava sepenuh hati. Aku memberikan segalanya. Aku bahkan menutup mata atas banyak hal yang dulu seharusnya jadi tanda tanya besar. Tapi cinta membuatku buta. Aku teringat saat pertama kali mengenalnya. Dava adalah tipe laki-laki yang tenang, pandai bicara, lembut. Dia hadir di hidupku setelah aku patah hati dari hubungan yang lama. Dia menawarkan kenyamanan, bukan kembang api. Dia mengajakku bicara soal masa depan, soal rumah, anak, dan kehidupan setelah menikah. Tapi rupanya semua itu omong kosong. Mungkin dia hanya takut sendirian. Atau mungkin dia hanya ingin pembuktian sesaat. Aku tak tahu. Karena hingga detik ini, dia belum menghubungiku. Tidak satu pun kata maaf keluar dari mulutnya. Dia benar-benar hilang. Dan luka yang ditinggalkannya tak main-main. Hari-hari berikutnya, hidupku seperti panggung sunyi yang dipaksa terus berjalan meski aktor utamanya sudah pergi. Rumah yang tadinya riuh dengan persiapan pernikahan mendadak menjadi hening. Undangan yang tersisa menjadi pengingat yang menyakitkan. Kebaya putih yang tak jadi kupakai sepenuhnya kini tergantung di lemari, seperti bangkai harapan. Aku sering berdiri di depan cermin, bertanya pada diriku sendiri. Apa aku salah? Apa aku terlalu memaksa? Apa aku tidak cukup baik untuk dicintai? Dengan jujur, sampai akhirnya aku berani membuka kembali percakapan-percakapan lama di ponselku. Chat dari Dava, foto-foto kami, semua kulihat kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Di sana aku mulai melihat celah. Dava memang sering menghindar ketika diajak bicara soal keluarga. Ia selalu berkata, "Nanti aja, aku lagi beresin kerjaan dulu." Atau, "Kamu percaya aku kan? Gak semua harus dibicarakan sekarang." Tapi aku bodoh. Aku kira itu bentuk kelelakian, kematangan. Ternyata hanya bentuk dari ketidaksiapan. Ninda, sahabatku, datang 2 hari setelah kejadian itu. Membawakan makanan kesukaanku dan pelukan yang membuatku akhirnya menangis lagi. Tangis yang selama ini ku tahan pecah seperti air bah, aku nggak ngertinin. Dia kayak orang yang nggak pernah ada niat nikah sama aku, Isaku.
Ninda menggenggam tanganku. Kadang orang nggak kabur karena benci, tapi karena pengecut. Karena dia nggak tahu gimana caranya bilang bahwa dia sebenarnya nggak mau. Kenapa nggak bilang langsung? Kenapa harus nunggu sampai semuanya siap, sampai semua orang tahu, sampai harga diriku diinjak gitu? Suaraku bergetar antara marah dan patah. Ninda hanya bisa menggeleng pelan. Malam itu kami duduk di teras rumah sambil memandangi lampu-lampu jalan yang redup. Angin bertiup pelan, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku membiarkan diriku memaki. Bukan Dava, tapi diriku sendiri. Aku terlalu percaya, terlalu yakin, padahal dari awal banyak tanda-tandanya. Kamu bukan salah karena percaya, Rin, kata Ninda pelan. Kamu salah karena terlalu mencintai tanpa batas. Tapi itu bukan dosa. Itu cuma salah tempat. 2 minggu setelah pembatalan pernikahan, akhirnya keluargaku menerima kabar dari orang yang mengaku kenal dengan adik sepupu Dava. Kabar itu datang tidak langsung, hanya berupa tangkapan layar percakapan dari akun Instagram yang tak dikenal. Di sana disebutkan bahwa Dava pergi ke kota lain. Katanya, ia merasa terjebak dalam hubungan yang dibangunnya sendiri. Ia pergi karena tidak sanggup menjalani pernikahan yang tidak sepenuhnya ia yakini. Ia merasa ditekan oleh keluarganya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia menulis, "Aku nggak cinta Rina sepenuhnya. Aku cuma terlalu nyaman dan nggak tahu cara mundur." Kata-kata itu menghantam seperti pisau. Bukan hanya karena dia pergi, tapi karena seluruh rasa yang pernah dia beri ternyata palsu. Papa murka. Mama kembali menangis. Tapi aku hanya diam. Air mataku sudah kering. Hati ini sudah lelah berduka. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan dia. Dia bukan laki-laki yang patut diperjuangkan. Sejak saat itu, aku menghapus semua yang berkaitan dengannya. Foto-foto kami, pesan-pesan lama, nomor telepon, bahkan kenangan, semuanya coba aku hapus. Tapi luka tidak bisa dihapus. Ia hanya bisa disembuhkan, perlahan, seiring waktu. Aku kembali bekerja sebulan setelah hari itu. Teman-teman di kantor banyak yang kaget karena aku datang seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak ingin jadi bahan kasihan. Aku ingin terlihat kuat, meskipun di dalam, aku masih berantakan. Suatu sore saat sedang membereskan laporan di meja, aku menerima bunga mawar putih. Tanpa nama. Tanpa kartu ucapan. Hanya satu baris tulisan di kertas kecil yang diselipkan. Maafkan aku. Aku tahu itu dari Dava. Entah bagaimana dia mendapat alamat kantorku. Tapi aku tidak membalas. Aku tidak menghubunginya kembali. Apapun maksud dia, aku tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan orang yang hanya tahu caranya pergi, tapi tidak tahu bagaimana bertahan. Yang membuatku kuat bukan karena aku sudah tidak sakit, tapi karena aku tahu aku tidak mau terus hidup dalam sakit yang sama. Hari-hari berjalan lambat, tapi aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Belajar bangun dari tempat tidur tanpa merasa kalah. Belajar tersenyum bukan karena ingin terlihat baik-baik saja, tapi karena memang mulai bisa menerima semuanya. Menerima bahwa tidak semua cerita cinta berakhir di pelaminan. Bahwa pernikahan bukan sekadar pesta mewah dan foto indah, tapi tentang keberanian untuk berjanji dan menepati, tentang kejujuran, tentang kesetiaan. Dan Dava tidak punya itu semua. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang ditinggalkan 1 jam sebelum ijab kabul. Aku melihat perempuan yang berani berdiri di hadapan ratusan tamu dan berkata, aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Aku melihat diriku, Rina, perempuan yang pernah hancur, tapi tidak membiarkan dirinya patah untuk selamanya. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Sejak aku berdiri di hadapan tamu undangan dan mengumumkan pembatalan pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Waktu memang tidak menyembuhkan segalanya, tapi ia memberikan ruang untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk perlahan-lahan berdamai dengan kenyataan. Aku mulai menemukan ritme hidupku kembali. Pagi-pagi, aku bangun dengan alarm yang biasa kugunakan untuk mempersiapkan diri menjelang akad,
tapi kini aku menggunakannya untuk pergi jogging. Di jalan setapak yang dilapisi dedaunan kering, aku berlari sambil mendengarkan musik-musik lama. Lagu-lagu yang dulu kusukai tapi sempat kuhindari karena terlalu banyak kenangan bersamanya. Sekarang, lagu itu hanya lagu, bukan kenangan. Hanya melodi yang mengiringi langkah-langkahku untuk terus maju. Setiap Jumat malam, aku dan Mama biasa menghabiskan waktu dengan menonton drama di ruang keluarga. Kami jarang bicara tentang kejadian itu lagi. Tapi aku tahu Mama masih menyimpan luka. Luka karena melihat anaknya disakiti, bukan karena gagal menikah. Kadang saat dia mengusap rambutku ketika aku tertidur di pangkuannya, ku dengar dia menghela napas panjang. Mungkin dia berpikir, seandainya aku bisa melindungimu dari semua ini, tapi aku ingin berkata padanya, tidak apa-apa, Ma. Luka ini penting. Ia membuatku tumbuh. Reza, kakakku, adalah orang yang paling protektif setelah kejadian itu. Ia mendadak menjadi seperti pagar berduri. Siapapun yang mencoba mendekatiku akan lebih dulu dihadang olehnya. Maaf, aku cuman gak mau kamu disakitin lagi, Rin, katanya suatu malam sambil menatap lampu kota dari balkon. Aku tahu, Kak, tapi jangan jadikan aku tahanan trauma, jawabku pelan. Aku bisa memilih untuk percaya lagi. Meskipun, ya enggak, sekarang, Reza menoleh, lalu tersenyum miris. Ya udah, tapi nanti kasih tahu aku dulu. Biar aku cek dulu cowoknya latar belakangnya apa, kerja di mana, mantan berapa. Aku tertawa untuk pertama kalinya malam itu. Tawa lepas yang rasanya asing tapi hangat. Lalu suatu hari, hidup membawa kejutan lain. Aku dipindahkan ke divisi baru di kantor, tim pengembangan proyek sosial, di mana kami bekerja sama dengan beberapa LSM untuk program edukasi di daerah pelosok. Disinilah aku bertemu dengan seseorang bernama Tama. Tama bukan pria yang datang membawa bunga. Dia datang membawa data, dokumen, file Excel. Kami dipasangkan sebagai koordinator lapangan untuk program literasi anak. Awalnya kami tidak terlalu akrab. Tama terlalu serius, dan aku terlalu berhati-hati. Tapi dalam waktu singkat, dia menunjukkan sesuatu yang tidak pernah kutemukan pada Dava. Kejelasan. Setiap kali janji bertemu, Tama datang tepat waktu. Setiap tugas dibagi, ia selesaikan sebelum tenggat. Ia tidak pernah membuatku menunggu. Tidak pernah menghilang tanpa kabar. Lama-lama, obrolan kami tak lagi sekadar kerja. Kami mulai bicara soal buku, soal kegelisahan terhadap ketimpangan pendidikan, soal impian masa kecil yang tidak sempat tercapai. Aku dulu pengen banget jadi penulis, katanya di sela-sela perjalanan ke desa binaan. Kenapa nggak jadi? Tanyaku. Karena takut. Nulis butuh kejujuran, dan aku belum jujur sama diriku sendiri waktu itu. Kalimat itu menggelitik pikiranku, karena aku juga merasa begitu. Selama ini aku hidup dengan banyak kompromi, menerima cinta seadanya, demi tidak merasa sendiri. Tama tidak pernah mengomentari masa laluku, tapi aku tahu dia tahu. Kantor kami penuh dengan gosip, dan kisah pembatalan pernikahanku sempat jadi bahan bisik-bisik. Tapi dia tidak pernah bertanya langsung. Dan justru karena itulah, aku merasa nyaman. Aku nggak akan tanya soal apa yang kamu alami, katanya suatu malam di tengah rapat evaluasi yang larut. Karena kamu bukan masa lalumu. Kamu yang sekarang ada di sini, kerja bareng aku. Udah cukup buat aku tahu kamu hebat. Aku terdiam. Kalimat itu seperti pelukan di malam sepi. Tidak berlebihan, tapi hangat. Namun, luka lama memang licik. Dia muncul di waktu-waktu tak terduga. Seperti malam itu, saat aku tiba-tiba melihat seseorang yang mirip Dava di pusat perbelanjaan. Langkahku langsung kaku, nafasku tercekat. Seluruh tubuhku menegang, itu bukan dia. Tapi aku sadar, aku masih trauma, masih takut, masih belum sembuh sepenuhnya. Aku mulai mengikuti terapi. Bukan karena aku gila, seperti yang sering disalahpahami orang-orang, tapi karena aku ingin benar-benar sehat, ingin mengurai simpul luka yang kusimpan rapat selama ini. Di sana aku belajar bahwa proses menerima bukan berarti melupakan, tapi mengizinkan diri kita melihat masa lalu tanpa ingin kembali ke sana. Aku juga belajar menulis
menumpahkan semua emosi ke dalam kata-kata. Tentang bagaimana rasanya dicintai tapi ditinggalkan. Tentang bagaimana rasanya hampir jadi istri, tapi akhirnya hanya jadi cerita. Dan lewat tulisan, aku bisa mengeluarkan semuanya tanpa harus menjelaskan pada siapapun. Menulis membuatku utuh kembali. Satu sore, Tama mengajakku duduk di taman setelah kerja. Kami memesan kopi, duduk di bangku kayu yang menghadap danau kecil. Aku tahu ini mendadak, katanya, sambil menatap air yang tenang. Tapi aku cuma pengen bilang, aku suka kamu. Tapi, aku juga nggak buru-buru. Kamu bisa bilang tidak. Aku tetap akan kerja bareng kamu kayak biasa. Aku cuma nggak mau jadi pengecut yang kabur kayak... Dia berhenti. Seolah menyadari bahwa dia hampir menyebut nama yang seharusnya tak perlu disebut. Aku menoleh pelan. Kamu tahu cerita aku? Dia mengangguk. Tapi aku lebih tertarik sama cerita yang akan kamu tulis berikutnya. Bukan yang kemarin. Kata-katanya sederhana, tapi menembus lapisan hatiku yang paling dalam. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa dirinya pantas dicintai lagi, dengan cara yang baru, dengan luka yang tidak disembunyikan, tapi juga tidak dibiarkan menguasai. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak menyesal membatalkan pernikahan itu. Hubungan kami tidak berjalan seperti dongeng. Tidak ada kelopak bunga di jalanan, tidak ada kejutan mewah, dan tidak ada pengakuan cinta di bawah hujan. Hubungan kami tumbuh perlahan, seperti pohon kecil yang sabar menunggu musim demi musim untuk menjadi rindang. Tama bukan pria yang romantis dalam kata, tapi dia romantis dalam tindakan. Dia selalu menanyakan kabar mama dan papa. Ia datang ketika aku butuh, bukan ketika ia ingin. Dan yang terpenting, dia tidak pernah memintaku untuk melupakan masa lalu. Dia hanya mengajakku berjalan ke depan, bersama. Setiap bulan kami mengunjungi desa tempat program kami berjalan. Di sana, anak-anak menyambut dengan senyum dan pelukan. Mereka memanggilku Bu Rina dan Tama sebagai Pak Tama. Kami mulai akrab dengan warga, dan mereka mengira kami pasangan. Beberapa kali mereka menggoda, bertanya kapan kami menikah, aku hanya tersenyum. Dulu, pertanyaan seperti itu bisa membuatku sesak. Tapi sekarang, aku menjawabnya dengan tenang. Belum, Bu. Kami masih menanam fondasi. Tama akan tertawa dan berkata, kalau udah kuat, baru dibangun rumahnya. Kami tertawa bersama, tapi dalam hati, aku tahu, Tama bukan hanya sedang membangun fondasi untuk kami, tapi juga membantuku membangun ulang hatiku yang sempat rubuh. 1 tahun berlalu, aku sudah tak lagi merasa canggung memakai pakaian putih, sudah bisa berdiri di pelaminan orang lain tanpa merasa ingin menangis. Luka itu masih ada, tapi seperti bekas luka pada lutut yang pernah terjatuh waktu kecil, tidak lagi sakit, hanya pengingat bahwa aku pernah belajar berdiri. Suatu hari, aku memberanikan diri mengunjungi tempat resepsi yang dulu hampir jadi lokasi pernikahanku. Tempat itu kini sedang digunakan untuk acara lain, tapi kursi-kursi, panggung, bahkan tangga batu itu masih sama. Aku duduk di bangku sudut dekat taman kecil, tempat aku dulu menyendiri sambil menahan tangis. Kali ini, aku duduk dengan tenang. Tidak menangis, tidak marah, hanya bersyukur, karena aku tidak jadi menikah dengan orang yang salah. Ketika aku berjalan kembali ke parkiran, aku mendapati Tama sudah menungguku di dalam mobil. Dia tahu kemana aku pergi, tanpa harus kuterangkan panjang lebar. Kami sudah sampai pada tahap di mana banyak hal tak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Kamu oke? Tanyanya. Aku mengangguk. Lebih dari oke. Aku akhirnya berdamai. Ia menggenggam tanganku, hangat dan lembut. Bagus, katanya. Karena aku mau kamu berdiri sepenuhnya sebagai Rina, bukan sebagai seseorang yang sedang pulih dari luka. Aku menoleh, menatapnya. Aku masih pulih, Tama. Tapi sekarang, aku sudah bisa berjalan sendiri. Dia tersenyum kecil. Aku di sampingmu, bukan buat menuntun, tapi buat nemenin. Suatu malam,
Saat bulan nyaris penuh dan udara terasa dingin setelah hujan sore, aku menemukan diriku duduk di meja kerja, menatap layar laptop. Di depanku ada dokumen berjudul, "Aku batalkan pernikahanku 1 jam sebelum ijab kabul, sebuah kisah nyata." Tulisan itu kutulis sendiri, tentang kisahku, tentang luka yang kurawat, tentang kepergian, tentang rasa malu yang berubah jadi keberanian. Aku menuliskannya bukan untuk balas dendam, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi sebagai bentuk kejujuran. Kejujuran yang dulu tidak kutemukan dalam hubungan yang gagal itu. Dan ketika aku mengirimkannya ke sebuah media perempuan independen, aku hanya berpikir satu hal. Mungkin ada perempuan lain di luar sana yang sedang berada di titik terendahnya. Dan kalau kisahku bisa membuat satu saja dari mereka merasa tidak sendirian, maka semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Seminggu kemudian, tulisanku dimuat. Reaksinya luar biasa. Banyak komentar datang, banyak email masuk. Beberapa mengaku sedang mengalami hal yang sama. Banyak yang berkata, "Terima kasih, Mbak. Aku jadi berani bilang tidak sebelum semuanya terlambat." Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku tahu, luka bisa berubah jadi kekuatan, asal kita berani membawanya keluar dari dalam gelap. Pagi itu, aku duduk di balkon rumah, meminum teh hangat sambil melihat matahari naik perlahan. Tama datang membawa sesuatu, sebuah kotak kecil, berwarna biru tua. Ia duduk di sebelahku, memandang ke arah yang sama. "Aku nggak tahu gimana cara yang paling romantis buat ngomong ini," katanya, sedikit gugup. Aku menoleh, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. "Aku nggak pengen kamu lupain masa lalu kamu. Aku cuma pengen jadi masa depan yang kamu pilih." Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana. Tidak mewah, tidak besar, tapi bersih dan jujur. Aku terdiam lama. Bukan karena ragu, tapi karena merasa, kali ini, aku benar-benar siap. Bukan karena ingin menikah, tapi karena ingin hidup bersama seseorang yang melihatku utuh, dengan luka, dengan keberanian, dengan cerita yang panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab lamaran dengan kepala tegak, tanpa bayang-bayang yang menakutkan. "Ya," kataku, "tapi jangan kabur ya." Tama tertawa. "Kamu pikir aku sebodoh itu?" Aku menggeleng. "Enggak, karena kamu, Tama, bukan Dava." Cerita ini belum berakhir, tapi kali ini aku menulisnya dengan tinta yang jujur, tanpa sandiwara, tanpa harus pura-pura bahagia. Dan jika suatu hari nanti aku kembali dihadapkan pada ujian, aku tahu, aku sudah punya satu hal yang dulu tidak kupunya. Keberanian untuk memilih, bahkan ketika seluruh dunia berkata sebaliknya. Dan keberanian itulah yang akhirnya menyelamatkanku. Pernikahan kami tidak dirayakan secara besar-besaran. Tidak ada gedung megah, tidak ada dekorasi mahal, tidak ada gaun putih yang menjuntai panjang seperti impian masa kecilku dulu. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah, aku merasa utuh. Kami menikah di sebuah rumah joglo kecil di lereng bukit milik teman Tama. Hanya keluarga terdekat, beberapa sahabat, dan anak-anak dari desa binaan yang datang. Aku mengenakan kebaya krem sederhana, rambutku disanggul setengah, dan riasanku tipis. Tama mengenakan beskap abu-abu tua yang dipinjam dari kakaknya. Tak ada tangis, tak ada gemuruh rasa takut. Ketika aku mengucap saya terima nikahnya, air mataku menetes bukan karena trauma lama, tapi karena haru. Karena aku tidak percaya, akhirnya aku bisa sampai di titik ini. Titik di mana aku menikah bukan karena tekanan, bukan karena ekspektasi, tapi karena cinta yang sadar. Cinta yang tahu luka apa yang kubawa, dan tidak takut untuk tetap tinggal. Setelah ijab kabul, aku menghampiri Mama dan Papa. Mama memelukku erat, lama, dan di sela-sela bisikannya, dia berkata, "Kamu jauh lebih kuat dari yang Mama sangka." Papa, yang selama ini jarang menunjukkan emosi, hanya menepuk bahuku dan berkata, "Kamu tidak hanya memilih suami hari ini, kamu memilih hidupmu sendiri." Papa bangga. "Ninda,
sahabatku, memelukku sambil tertawa. Akhirnya, ya, kamu juga manusia, ternyata. Bisa jatuh cinta lagi. Aku membalas dengan pelukan erat. Dan kali ini, bukan jatuh, Nin, tapi memilih berdiri bersama. Kami tidak langsung bulan madu. Sebagai gantinya, kami kembali ke desa binaan beberapa hari setelah menikah. Anak-anak menyambut dengan gembira, bahkan ada yang membuatkan spanduk dari kertas karton bekas bertuliskan, "Selamat Bu Rina dan Pak Tama." Tama dan aku tertawa bersama. Di malam yang tenang, di bawah langit yang dipenuhi bintang, kami duduk di beranda rumah singgah dengan secangkir kopi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kayu dan tanah basah. "Aku pengen tanya sesuatu," kata Tama. Suaranya nyaris tertelan sunyi. "Apa? Kalau hari itu, waktu kamu batalkan pernikahan kamu nggak ambil keputusan itu. Kira-kira kamu bakal jadi orang kayak sekarang nggak?" Aku memandangnya lama, mengingat kembali semua luka, semua air mata, semua malam penuh tanya. "Enggak," jawabku pelan. "Kalau aku tetap nikah waktu itu, mungkin aku masih jadi perempuan yang pura-pura bahagia, yang menyembunyikan tangis di balik dinding kamar." Tama mengangguk pelan. "Berarti luka kamu menyelamatkan kamu." Aku mengangguk. "Dan membawaku ke sini, ke kamu." Beberapa bulan setelah menikah, aku memutuskan berhenti dari kantor dan membangun yayasan kecil bersama Tama. Kami fokus pada program literasi dan pemberdayaan perempuan. Dan melalui yayasan itu, aku mulai menggelar kelas menulis untuk para penyintas, perempuan yang pernah ditinggal, dikhianati, atau dijatuhkan oleh orang yang mereka percaya. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku tidak hanya mengajar. Aku juga ikut belajar. Belajar dari luka orang lain. Belajar dari keberanian yang berserakan. Dan setiap kali seseorang berkata, "Terima kasih, aku nggak merasa sendirian lagi." Aku tahu, kisahku tidak sia-sia. Kadang malam-malam aku masih terbangun. Kadang mimpi buruk masih datang. Kadang ingatan tentang Dava, tentang hari itu, tentang tamparan batin yang kualami masih hadir. Tapi sekarang, aku tidak melarikan diri. Aku biarkan ia lewat. Aku tatap matanya. Dan aku berkata, "Kamu bagian dari ceritaku. Tapi kamu bukan akhirku." Aku tahu, banyak orang tidak bisa mengerti kenapa aku batalkan pernikahan 1 jam sebelum ijab kabul. Ada yang bilang aku egois. Ada yang menyebutku terlalu drama. Ada yang percaya aku hanya mencari sensasi. Tapi aku tidak hidup untuk membenarkan cerita versiku pada semua orang. Aku hanya ingin jujur pada diri sendiri. Karena memilih untuk tidak menikah dengan orang yang salah bukanlah kegagalan. Justru itu bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Kini, ketika aku melihat cermin, aku tak lagi melihat perempuan yang ditinggal di altar. Aku melihat seorang istri yang dicintai dengan jujur. Seorang guru yang membawa harapan untuk perempuan-perempuan lain. Seorang ibu yang, kini aku mengandung anak pertamaku, akan bercerita bahwa keberanian bukan tentang melawan orang lain, tapi tentang melawan ketakutan dalam diri sendiri. Dan ketika anakku kelak bertanya, "Ibu pernah takut jatuh, cinta lagi?" Aku akan menjawab, "Pernah." Tapi ibu tidak berhenti mencoba. Musim berganti. Perutku mulai membuncit, tanda kehidupan baru tumbuh dalam rahimku. Setiap pagi, Tama akan menempelkan telinganya ke perutku sambil bergumam, "Hai nak, ini ayah. Hari ini ibu kamu makan cukup loh." Aku akan tertawa dan mengelus rambutnya yang mulai beruban di pinggir. Tak kusangka, lelaki yang dulu hanya ku kenal lewat diskusi kerja kini menjadi sosok yang kuhormati lebih dari siapapun. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia hadir tanpa janji kosong, tanpa kebohongan, tanpa bayang-bayang. Pernikahan kami tetap sederhana. Kami masih tinggal di rumah kecil, dengan halaman penuh pot tanaman. Sebagian besar ditanam oleh Tama dan anak-anak binaan. Aku tetap menulis, Tama tetap mendampingi di lapangan. Hidup kami tidak berlimpah harta, tapi selalu cukup tawa, cukup pelukan, cukup pengertian.
Hingga suatu sore, sepucuk surat datang ke alamat rumah. Bukan email, bukan pesan singkat, benar-benar surat ditulis tangan. Dari seseorang yang tak kusangka akan menghubungi, Dava. Aku sempat terdiam lama sebelum membukanya. Surat itu berisi tulisan singkat, tak lebih dari 1 halaman. Ia minta maaf, tanpa pembenaran, tanpa alasan, hanya pengakuan bahwa dia pernah gagal menjadi laki-laki yang berani menghadapi kenyataan. Saat itu aku takut, Rina. Aku pengecut, dan aku memilih lari karena aku tidak tahu bagaimana harus bicara padamu. Tapi kamu berhak tahu. Kamu tidak salah. Kamu tidak pernah salah. Aku membaca ulang surat itu berkali-kali. Bukan karena rindu, tapi karena merasa aku telah benar-benar selesai. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kenapa. Hanya ada satu kata dalam hatiku, damai. Aku tidak membalas surat itu. Karena ini bukan tentang dia. Ini tentang aku. Tentang bagaimana akhirnya aku bisa berdiri di atas kisahku sendiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Waktu terus berjalan. Di hari kelahiran anak kami, aku mengalami kontraksi lebih cepat dari perkiraan. Pagi-pagi, buta, kami bergegas ke rumah bersalin. Tama panik, tentu saja, seperti semua calon ayah pada umumnya. Tapi saat ia menggenggam tanganku di meja persalinan, wajahnya menenangkan. Saat tangis bayi kami pecah, air mataku mengalir deras. Itu bukan hanya tangisan karena menjadi ibu. Itu adalah tangisan dari seluruh luka yang akhirnya berubah menjadi kehidupan. Kami menamai bayi perempuan itu Laras, yang artinya harmoni, karena ia datang sebagai melodi dari perjalanan yang penuh disonansi. Karena kehadirannya menjadi bukti bahwa luka bisa menumbuhkan sesuatu yang indah, jika kita cukup berani untuk tidak menyerah. Beberapa tahun kemudian, aku menerbitkan buku. Bukan hanya kisahku, tapi kisah banyak perempuan yang pernah merasa hancur, lalu perlahan menyusun ulang dirinya. Buku itu berjudul, Aku Batalkan Pernikahanku, catatan perempuan yang memilih dirinya sendiri. Saat peluncurannya, aku melihat banyak wajah datang. Beberapa adalah korban kekerasan dalam pacaran. Beberapa adalah ibu-ibu yang ditinggal suami. Beberapa adalah gadis-gadis muda yang baru belajar berkata, tidak. Di tengah kerumunan, aku melihat Tama berdiri sambil menggendong Laras yang kini berusia 3 tahun. Ia melambaikan tangan padaku, dan Laras berteriak, "Ibu hebat!" Hatiku bergetar. Bukan karena tepuk tangan dari penonton, tapi karena akhirnya aku benar-benar mengerti. Hari itu, saat aku membatalkan pernikahan 1 jam sebelum ijab kabul, aku bukan sedang menghancurkan hidupku, aku sedang menyelamatkannya, dan segala hal indah yang datang setelahnya, Tama, Laras, buku, yayasan, keberanian, semua itu tidak akan ada jika aku tidak memilih luka yang benar. Malam ini, Laras tertidur. Di antara aku dan Tama, kami bertiga berbaring dalam gelap, hanya cahaya temaram dari lampu sudut yang menyala. Tama menggenggam tanganku, diam seperti biasa, tapi penuh makna. Aku berbisik padanya, terima kasih karena tidak datang dengan janji, tapi dengan tindakan. Ia hanya mengangguk, lalu mengecup keningku. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi jendela, tapi di dalam hati, aku hangat. Dan untuk siapapun yang membaca kisah ini, aku hanya ingin bilang, tak apa membatalkan pernikahan, jika itu artinya menyelamatkan jiwamu. Tak apa meninggalkan, jika tempat yang kamu tinggalkan bukan rumah yang akan membuatmu bertumbuh. Tak apa menangis, asal kamu terus berjalan setelahnya. Karena di ujung luka, selalu ada seseorang, atau bahkan dirimu sendiri, yang menunggu untuk dicintai kembali, dengan cara yang paling layak. Waktu terus melaju, dan tanpa sadar, aku berdiri di sebuah acara seminar nasional bertema, Perempuan dan Keberanian Mengambil Pilihan. Kali ini, aku bukan lagi peserta, bukan lagi penyintas yang duduk di bangku paling belakang dengan hati penuh ketakutan. Aku berdiri di atas panggung sebagai pembicara utama. Sambil memegang mikrofon, aku menatap ratusan wajah di depanku. Beberapa masih muda,
matanya penuh gelisah dan keraguan. Beberapa lebih dewasa, wajahnya menyimpan luka yang mungkin belum selesai. Tapi semua hadir dengan satu alasan. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya memilih diri sendiri, bahkan ketika dunia berkata itu salah. Aku tidak membawa slide, tidak juga membaca catatan panjang. Hanya sebuah kisah. Kisahku. Ada masa dalam hidup saya, ucapku pelan, di mana saya berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin, dengan make up lengkap, semua tamu sudah hadir, dan tinggal 1 jam lagi menuju ijab kabul. Tapi saat saya menatap diri saya sendiri, saya sadar. Saya tidak sedang menikah karena cinta. Saya menikah karena takut. Takut mengecewakan orang tua. Takut jadi perbincangan. Takut dianggap gagal. Beberapa wajah mulai berubah. Sebagian menunduk, sebagian menatapku penuh perhatian. Hari itu saya membatalkan pernikahan saya. Dan ya, saya malu. Saya hancur. Saya menangis bukan sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan. Tapi hari itu juga, saya menyelamatkan diri saya sendiri dari hidup yang tidak saya pilih dengan sadar. Aku berhenti sejenak, mengatur napas. Di kursi baris depan, aku melihat Tama mengangguk kecil. Di pangkuannya, Laras menggambar sesuatu di buku sketsanya. Saya tidak menyesal pernah mencintai orang yang salah. Karena dari situ, saya belajar bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang berani tinggal meski tahu luka kita sedalam apa. Suara tepuk tangan pelan mulai terdengar. Aku mengakhiri kalimatku dengan pelan. Hari ini saya adalah istri, ibu, penulis, dan pendamping perempuan. Tapi sebelum semua itu, saya adalah Rina, perempuan yang pernah gagal, tapi tidak menyerah. Sore itu, sepulang dari acara, aku membuka jendela kamar, membiarkan angin sore masuk perlahan. Laras menghampiriku sambil membawa gambar yang tadi ia buat. "Ibu, ini kita," katanya sambil menunjukkan kertas yang penuh warna. Di dalam gambar itu, ada 3 sosok. Seorang ibu dengan rambut panjang, seorang ayah berkacamata, dan seorang anak perempuan dengan pita merah. Di atasnya tertulis, "Keluarga hebat Laras." Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena aku tahu, hidupku mungkin tak sempurna. Tapi aku telah memilihnya dengan sadar. Aku tidak lagi berjalan di atas jalan yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Aku berjalan di atas jalan yang kutapaki sendiri. Dengan luka, dengan air mata, dengan keputusan yang dulu dipertanyakan banyak orang. Dan sekarang, dengan cinta. Cinta yang tidak mengikat, tapi merawat. Malam itu, saat Laras tertidur di pangkuanku, dan Tama membacakan cerita di sebelah kami, aku menutup buku harianku yang sudah penuh sejak bertahun-tahun lalu. Kisahku tentang pernikahan yang batal 1 jam sebelum ijab kabul telah lengkap. Kini, hidupku bukan lagi tentang membuktikan bahwa aku bisa bangkit, tapi tentang menjalani hari dengan tenang, karena aku tahu, keberanian itu bukan soal berteriak paling keras, tapi tentang berani berkata tidak pada hal yang salah dan tetap berdiri meski sendiri. Dan jika suatu hari nanti, Laras mengalami patah hati, aku akan memeluknya dan berkata, "Tidak apa-apa gagal, Nak, tidak apa-apa takut. Tapi jangan pernah takut untuk memilih dirimu sendiri." Itulah akhir kisahku. Atau mungkin awal dari kehidupan yang benar-benar kupilih sendiri.